saya untuk kita semua. Lanjutkan sesi kedua dari kegiatan bimbingan teknis gerakan keluarga sehat tangguh dan tangguh bencana Kabupaten Goa tahun 2020. Terima kasih atas kesempatan dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran yang sedianya berbagi ilmu pengetahuan dan praktek simulasi penanganan bencana kebakaran dengan harapan ibu-ibu tim penggerak PKK kecamatan dapat menjadi tanggap dan tangguh bencana. Untuk itu, Bapak Samsul Bahri SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran, dipersilakan membawakan materi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena suaranya ini belum bagi sarapan sebenarnya ya. Sementara. Atau terlalu banyak. Dingin. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda wa syukranillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengurus PKK Kabupaten, yang saya hormati juga moderator yang di samping saya. Harusnya saya tidak perlu diundang ke sini, cukup moderatornya saja jelaskannya di sistem proteksi kebakaran. Beliau alumni juga, alumni kebakaran. Yang saya hormati seluruh peserta pelatihan dan simulasi yang sama saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izin Allah SWT kita semua hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan saya dikasih judul apa judulnya, tapi saya sesuaikan saja ya dengan kebutuhan kita. Memperkenalkan profesi kami Dinas Pemadam Kebakaran tentunya tidak asing lagi. Tapi kalau bisa saya tanya ibu-ibu, selain kebakaran ini saya kasih nama kelompok A ya, A, B, C. Kalau kelompok A selain kebakaran apa tugasnya pemadam? Ada yang tahu? Menangani, kasih ops, menangani Oh iya, banjir. Kalau kelompok B? Banyak sekali sekarang Banyak menangani banjir, iya banyak Kelompok C? sekali. Kelompok C? Jauh dari dua kelompok. Pokoknya pemadam kebakaran apa Selain saja. kebakaran, apa tugasnya lagi pemadam? Banyak. Anak terkunci di mobil, cincin, Anak terkunci di mobil. cincin yang susah keluar. Apa semua ini? Jadi kita akhiri saja deh. Kita tahu semua ini. Jadi itu ya. Tugasnya pemadam itu memproteksi seluruh wilayah Ya. dan seluruh masyarakat, tentu di wilayah yurisdiksi Kabupaten Goa yang kita maksud. Jadi luas wilayahnya Kabupaten Goa ini 1883,33 km persegi dengan jumlah penduduk itu kurang lebih 800.000 jiwa. Nah ini yang kita proteksi ini. Sedianya Pak Kadis yang mengikuti kegiatan ini yang memberikan materi, tapi karena ada kegiatan yang sama pentingnya, kami pensiun juga, jadi banyak-banyak diwakili. Nah kemudian, jadi saya yang ditugaskan kemarin. Biasanya setiap kita berada di suatu tempat ya, utamanya seperti hotel, gedung yang tinggi. Tadi itu ibu waktu saya masuk di sini, seperti biasanya. Karena kita paham aspek-aspek keselamatan. Biasanya yang tidak paham aspek keselamatan itu minta kamar itu yang view-nya bagus, yang view pantai. Ya. Cari tempat-tempat fasilitas hotel di mana kita bagus bisa selfie. Kalau ini atau apa fasilitasnya yang nyaman untuk ibu-ibu. Tapi bagi kami, kalau Ibu Andi, Ibu Kabit, karena tahu
soal aspek keselamatan, dia minta kamar yang dekat dengan fire exit atau pintu darurat. Karena kalau ada apa-apa di mana kita mau lari nih. Jadi itu kita sudah pernah uji, kita bersimulasi, bahkan ada pintu tapi mereka yang panik itu lewat jendela. Pernah kita bersimulasi sama Bu Kabit itu di BRI, itu yang kasir atau teller yang pendek rohnya itu loncatnya di mejanya dia loncati untuk mau menyelamatkan diri. Jadi itu ya, jadi rupanya kita harus memahami aspek-aspek keselamatan. Jadi saya skip saja ya materi saya karena saya dikasih waktu berapa ini Bu? 1 jam. 8 jam ini materinya. Bisa ya? 8 jam. Tidak apa-apa ya? Jadi ini selain Ibu Kabit, saya mau tanya kita semua, ada hadiahnya, ya? Jadi setiap kami melakukan kunjungan ataupun kami menerima kunjungan, itu pesannya Pak Kadis kasih hadiah, kasih oleh-oleh pesertanya. Jadi saya mau kasih hadiah ini. Coba ini untuk peserta ya. Coba sebutkan nomor teleponnya pemadam kebakaran. 86 1036. Ini Ibu Lurah ini. Ibu Lurah, Pak Lurah itu pernah komandan peletonnya pemadam ya. Peleton Ibu Lurah. Pani jangan kasih aja deh. Jadi itu ya. Ibu, jadi ini setiap kali ada kebakaran itu, ada di kantor kami itu ada namanya fire alarm. Begitu kami menerima informasi kebakaran, itu fire alarm dibunyikan. Semua pasukan dalam kondisi apapun dalam waktu 2 menit dia harus tinggalkan kantor. Karena respon time-nya, jadi setiap ada kebakaran itu responnya itu hanya 15 menit harus ditangani. Kalau tidak, maka konsekuensi kerugiannya, konsekuensi resikonya makin besar dan makin sulit dikendalikan. Sebenarnya itu api biar tidak dipadamkan itu mati sendiri gitu. Tapi biasanya lampu sudah lantai, habis terbakar baru mati apinya. Jadi ini yang perlu kita persiapkan. Tidak bisa kita tangani sendiri. Kalau kita tidak bisa tangani sendiri, maka cepat-cepat telepon pemadam kebakaran. Coba ada analisa masalahnya. Kalau ada kebakaran dan mampu dipadamkan oleh penghuni rumah itu sendiri, maka kerugiannya kecil. Tapi kalau tidak, maka sistem proteksi yang aktif yang akan kendalikan, yang akan padamkan, seperti ada biasa di hotel-hotel ini namanya ini sprinkler. Ini dengan suhu tertentu, suhu 80 derajat, dia pecah, dia akan menyemburkan air dalam apalagi 4 meter kali 4 meter. Tapi kalau di rumah tak pasti ada juga begini, cuma di rumah tak. Maka kalau tidak mampu dipadamkan, pemadam kebakaran yang akan padamkan. Bayangkan kalau datang mobil pemadam kebakaran habis di rumah tak. Dia yang bukan terbakar hasil kunci pemadam itu pelapotnya itu dia obrak abrik itu kaca-kaca semua habis itu. Betul. Jadi kedatangan kami juga di sini untuk memberikan ini bukan kita mengguru ya, bukan mengajar, ini kita hanya berbagi pengalaman. Ini berbagi pengalaman dan kita sharing sebentar. Ini banyak-banyak sharingnya. Sharing itu yang bertanya itu biasanya peserta lo ya. Tapi saya dulu yang bertanya lagi nih. Nah, ini masih ada yang kurang semangat ini. Coba saya tanya lagi ya, saya bertanya satu kali lagi nih. Coba dijawab semua ya. Coba bagaimana bunyi mobil pemadam kebakaran? Tidak semua, sama-sama saya. Coba ulang ya.
bunyi mobil pemadam kebakaran. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Anak TK kapan? Jadi itu bunyinya mobil pemadam kebakaran dari jarak 200 meter itu Sudah kedengaran. Sudah kedengaran. Apa yang harus kita lakukan? Minggir. Tapi banyaknya itu ibu-ibu ya kasih geser kiri baru belok kanan. Betul, Nah, Pak. senggol nanti pemadam kodong. Betul. Jadi itu ya. Nomor teleponnya tolong meskipun bukan nomor cantik, Ya. tapi tetap di save. Ini bisa kita catat ya. 0411 86 86 10 36. Saya ulang 861 036 86 10 36 ya. Tidak ada pulsa untuk hubungi karena 041. Bebas pulsa. Nah, tidak ada pulsa data. Biasanya ibu-ibu ini pasti ada semua pulsa datanya. Kalau ada pulsa data itu pasti bukan IG, WA, Facebook. Itu di IG atau di akunnya Dinas Pemadam Kebakaran itu ada link. Ada link. Jadi ada linknya di situ. Kalau kita ketik, boleh kita buka sekarang. Diklik itu link pemadam kebakaran, semua layanan ada di situ. Ya di IG, coba di IG ya, Damkar Goa dibuka link pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Goa. Itu ada link, bisa dicoba karena saya adminnya. Link, ya kan ada. linknya Damkar Pak Ri boleh ditunjukkan linknya. Nah di situ semua ada layanan dan layanan kami itu layanan 24 jam, IG tidak memungut biaya, alias gratis. Tapi kalau kita mau bikin kaki kopi petugasnya kasih pisang goreng, kami tidak marah juga, kami tidak tolak. ini Ya, coba lihat Pak. Betul, ada link di situ. Semua layanan kebakaran itu langsung terhubung ke kepala seksinya. Yang ini Pak ya? Oh iya sudah. Ya, penyelamatan langsung terhubung dengan kepala seksinya. Oh iya. Jadi itu ya. Kebakaran harus cepat-cepat ditanggulangi. Nah, bagaimana kalau dataran tinggi ada? Belum dataran tinggi ini ya. Jadi dataran rendah, contoh katakanlah untuk menempuh. Apakah kami harus menempuh waktu 15 menit? Tentu diatur juga dalam Permen PU nomor 26 tahun 2008. Itu delivery rate-nya jaraknya atau jarak tempuhnya dari titik pos hanya 7,5 km dari titik pos. Jadi yang bagian-bagian Bajeng, Dr. Nopo itu hanya sampai di Patagulapa Ciro. Jadi oleh karena itu yang kami harapkan, ini sebenarnya kami bersyukur sekali nih diundang sama PKK, karena PKK itu ada di seluruh wilayah, ada di kecamatan, ada di kelurahan. Apalagi kalau PKK ini mampu memberikan informasi yang baik, karena tidak semua juga kepala desa maupun lurah yang yang memahami dharma yang kami laksanakan ini, bahwa pencegahan dan penanggulangan itu bukan hanya dari Dinas Pemadam Kebakaran, tapi seluruh elemen masyarakat, termasuk perangkat-perangkat yang ada di tingkat bawah. Apalagi kalau kita mampu mempengaruhi Pak Desa, Pak Lurah untuk membentuk suatu manajemen, namanya manajemen tanggap darurat. Jadi yang paling kita butuhkan itu kerjasama kita dengan masyarakat membuat atau Pak Desa membuat kelompok-kelompok masyarakat. Tugas kami melakukan pendampingan teknis. Tujuannya apa? Kalau ada kebakaran seumpama di Barendeng atau di Bontonompo,
sebelum kami tiba di lokasi ada penanggulangan awal, ada upaya-upaya preventif sebelum kami tiba di lokasi kebakaran. Ada yang berperan sebagai menanggulangi kebakarannya, ada yang melakukan evakuasi. Jadi evakuasi itu kan ada dua evakuasi, dievakuasi penghuninya, dievakuasi juga barang-barang berharganya. Jadi itu ya. Jadi mobil pemadam itu bukan mobil pembalap, tetapi ada waktu tangkap yang harus kita tempuh. Jadi kebakaran itu tiap hari kita menggunakan api kecil. Itu sahabat kita, teman kita. Di kompor itu kan itu menjadi teman kita sehari-hari. Tapi kapan dia besar itu akan menjadi musuh kita. Tuh. Nah kemudian jadi definisi daripada kebakaran itu api kecil maupun besar terjadi di tempat yang kita tidak kehendaki, merugikan dan sulit dikendalikan. Jadi tidak mesti besar, biar kecil karena terjadi di tempat tidur tak sulit dikendalikan, itu kebakaran namanya. Meskipun besar tapi tidak merugikan, jangan lagi juga telepon pemadam. Siapa tahu sampah yang terbakar terlalu tinggi apinya, di telepon pemadam. Tidak usah nih, itu ya, itu kebakaran. Mereka semua petugas-petugas yang ada di IG itu, mereka semua punya moto. Ada yang tahu motonya pemadam? Pantang pulang sebelum padam. Salah. Dirubah sekarang. Pantang pulang sebelum ngopi. Panitia belum siapkan kopi. Pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya. Setiap petugas itu mereka semua masing-masing ada motonya juga. Yang fire factor itu anak buahnya Ibu Kabin dulu ya, dia bilang lebih baik saya mati di hadapanmu daripada tidak mampu menghadapkanmu. Boleh tepuk tangan juga. Terus ada namanya animal rescue. Itu tadi ibunya yang kita jawab tadi, tangkap ular kan. Ada tuh motonya, dia bilang lebih baik main ular daripada main perempuan. Boleh tepuk tangan juga. Hebat. Jadi itu ya. Ini terjadi api karena ada 3 unsur. Jadi itu kita sebut dengan rumus segitiga. Ini nih ilmunya pemadam sebenarnya ini. Jarang kita buka ini. Jadi ini rumusnya pemadam kebakaran. Itu karena ada 3 unsur yang menyatu. Pertama unsur panas, unsur oksigen atau udara, kemudian unsur yang ketiga itu ada material yang mudah terbakar. Apakah itu material padat seperti kayu, kertas, kain, material cair seperti bahan bakar minyak ya, terus gas. Nah unsur ini panas, oksigen, bahan bakar ketika dia ketemu dia akan terjadi api. Dengan memutus salah satu unsurnya, nah kita putus salah satu unsurnya, maka karena ini adalah suatu rumus pasti apinya akan padam. Jadi ini rumus untuk memadamkan api. Diputus panasnya dengan menggunakan air. Itu air kan sifatnya dingin, supaya dinginnya yang panas-panasnya itu sehingga apinya padam. Ditutup oksigennya, ditutup udaranya. Nah ini biasa berlaku ini kalau menggoreng terlalu panas minyak kita lupa, kita buka api lupa, itu loncat naik apinya di minyak. Kalau kita padamkan menggunakan air, maka minyaknya bisa merembet kemana-mana, apinya juga bisa kemana-mana. Belum lagi kalau dia kena mukanta, biar cantik, biar skincare mahal kita pakai, kalau kena minyak panas muka pasti tidak cantik lagi. Jadi yang paling utama dilindungi itu wajah. Caranya apa? Caranya bagaimana? Ditutup oksigennya.
pakai karung goni. Tapi sekarang ini susah sekali juga karung goni. Dapat jadi karung goni nih? Bukan. Ada nih. Kalau tidak ada karung goni di rumah, bisa menggunakan Handuk basah. salah, selimut tetangga. Jauh kayak tapi minta Pak. Iya ya, bisa menggunakan anduk, Handuk basah. bisa menggunakan apa lagi? Tanah, Tapi- pasir. Ya, semua. Sebenarnya ini kita tahu, kita paling tahu semua ini. Ya. Pokoknya itulah. Jadi itu ya. Jadi ini sebentar ini kita akan simulasikan. Kita simulasikan. Karena tidak semua juga kebakaran mesti dipadamkan dengan air. Ada petugas kami itu kemarin ya masih ada aliran listriknya, dia siram pakai air kesetrum, mati suri nih karena hidup lagi. Tidak masuk tapi tidak bernapas kalian itu, tapi dia hidup lagi karena keikhlasannya, karena dia masih Amalnya. tertolong. Gitu. Jadi tidak semua ya, tidak semua. Jadi kalau Ibu Kabit dulu itu di bidang pencegahan itu ada namanya APAR, alat pemadam api ringan. Itu juga nanti kita simulasikan, kita kenalkan ya. Oke, bisa di next. Ini skip saja. Jadi ini kita hanya berbagi pengalaman di gedung-gedung tinggi seperti ini. Yang perlu kita perhatikan itu sarana-sarana penyelamatan seperti di mana fire exit-nya, di mana pintu daruratnya. Kalau kita sudah bisa menemukan pintu darurat, kita sudah bisa masuk di pintu darurat, insya Allah kita akan aman. Karena orang yang meninggal pertama, ya, kalau kita, jadi haram hukum yang menggunakan lift ya, ini lift cepat sekali sampai langsung di lobby, sampai langsung di basement. Kalau ada darurat, orang selalu berpikir lewat lift. Kalau ada 10 orang yang meninggal, itu biasanya 9,5 meninggal di lift. Itu masuk di lift, terbakar di gedung ini. Seperti kalau mau lebaran itu bikin ikut bengke-bengke, baru dilupa diangkat. Seperti itu kalau masuk orang di lift. Ya. Kalau kita tidak temukan lagi fire exit-nya atau pintu daruratnya, yang bikin orang meninggal itu belum terbakar meninggal, memang mati. Kenapa? Asap. Itu asap. Di fire exit atau di pintu darurat, kapan kita masuk di pintu darurat, di situ ada tekanan udara yang tinggi sehingga tidak terkontaminasi dengan asap. Jadi itu dulu. Jadi biasanya seperti ini ya. Saya kasih cepat-cepat contoh. Kalau terjadi di lantai 10, ini terjadi kebakaran di lantai 10, itu akan diumumkan oleh sign system atau pengeras suara. Kurang lebih seperti ini ya. Mohon perhatian kepada seluruh pengunjung, telah terjadi kebakaran di hotel ini pada lantai 10. Harap tenang. Yang dulu langsung lari. Yang dulu lumba-lumba langsung lari. Baru dulu pasti lagi dia di fire exit. Bayangkan itu satu pintu ji. Ini tidak sama di Jepang. Di Jepang itu daerah gempa mereka semua terbiasa dengan bencana. Dia masih antri melewati satu persatu di pintu di fire exit. Kalau kita pasti iya bagus siku-siku sih. SDM, selamatkan diri masing-masing. Jadi itu ya. Itu akan kita tunggu pengumuman. Biasa tahap pertama, tahap awal yang evakuasi itu -1 + 2. Jadi -1 itu lantai 9 dulu. Lantai 9 dievakuasi bersama dengan lantai 10, lantai yang terbakar. Kemudian lantai +2, lantai 11 dengan 12 itu tahap awal. Tuh. Lalu kemudian pada manajemen keselamatan kebakaran gedung dan lingkungan gedung akan melakukan penanggulangan. Kalau makin makin melebar kebakarannya, maka tahap kedua dievakuasi dan seterusnya.
Kemudian bagi penghuni yang ini tahap evakuasi ini, yang menggunakan hat tinggi supaya dilepas, bukan rod tinggi ya, orang aneh salah dengar. Bagi yang menggunakan hat tinggi supaya dilepas, itu salah dengar, kalau bilang rod tinggi dilepas. Gitu ya, karena itu bisa mencederai kita. Jadi itu orang kalau evakuasi, mudah-mudahan ya, semoga tidak terjadi sama kita. Tapi kalaupun itu terjadi, itu kita tak boleh lari, tapi jalannya jalan cepat. Gitu ya. Nah ini, kalau kita terjebak dalam suatu ruangan seperti ini, Harus ya merangkak, karena udara yang di bawah itu relatif lebih bersih daripada udara yang di atas, lebih bersih. Kemudian ditutup celah-celah yang bisa memungkinkan asap masuk. Ini hanya untuk memperpanjang durasi ya, memperpanjang durasi supaya. Jadi di seluruh bangunan tinggi dengan kriteria 4 lantai ke atas sudah ada manajemen. Kapan tidak ada manajemen, maka itu akan sebenarnya sudah melawan aturan, karena untuk menjaga keselamatan pengunjung atau penghuni gedung itu. Jadi kami di Damkar, jadi di Dinas Pemadam Kebakaran dulu itu, setiap ada pembangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang ini namanya PBG, Perencanaan Pembangunan Gedung, PBG namanya. Alhamdulillah kami ada di dalamnya memberikan rekomendasi apa-apa saja yang kita rekomendasikan, sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif, sarana penyelamatan, itu yang kami rekomendasikan. Nah setelah akan operasi gedung itu, maka kami akan mengujinya. Ini tugasnya dulu ibu kabin ini, dia uji, dia datang bersimulasi, datang memeriksa di situ melalui stafnya. Ada stafnya itu 6 orang itu ya, masih ingat kita stafnya bukan ini ya. Jadi itu ya, ini pesannya Pak Kadis ini ya. Ini pesannya Pak Kadis, dia bilang kasih hadiah, tapi belum ada yang dapat hadiah ini, baru satu. Tapi saya mau kasih hadiah semua saja Bu ya, enggak apa-apa, tapi terlalu banyak dia bilang. Jadi jumlah peserta berapa orang ini? Bukan ini. Kurang lebih 100. Adik apa? Nggak marah jadi dalam bentuk uang. Ya, dalam bentuk uang saja. Tapi kita harus perhatikan apa yang saya sampaikan ini. Jadi saya mau berdiri karena kebiasaannya laki-laki berdiri. Kemarin itu pesertanya semuanya laki-laki, karena di Divisi 3 Kostra. Ini pesertanya semuanya perempuan. Jadi kebakaran itu di seluruh wilayah, seluruh kabupaten, seluruh kota. Itu dari tahun ke tahun, ini menurut data kami, asesmen kami di lapangan, ini fakta ya, fakta. Dan terjadi di seluruh wilayah, seluruh kabupaten kota, dimanapun. Itu 70% disebabkan arus pendek listrik. Arus pendek listrik. Yang mana arus pendek listrik? Arus pendek listrik itu biasanya di atasnya ini ada namanya instalasi listrik. Kalau rumah 20 tahun nih, di atas 10 tahun nih, coba suruh tukang listrik. Itu tukang itu gajinya 150 sampai 200 ribu per hari ya. 150 atau 200 per hari. Itu kalau ada tukang listrik, ambil kini 100, naik ke periksa semua ini instalasi listrik kan. Setengah jam itu turun, bawa ke uang 100. Tapi gunanya apa? Kalau ada namakan tikus itu kabel-kabel apalagi sudah tua nih, ada yang robek. Nah, itu bisa cepat-cepat ditangani karena itu menjadi penyebab. Jadi kalau pulang ke ini kira syarat yang mata tua nih, jangan ganti baru. Instalasinya yang paling utama di instalasi. Kenapa instalasi juga?
Karena biasanya saat itu waktu kita membangun disesuaikan dengan budgetnya, keuangan saat itu ya, kondisi biasanya dayanya 450. Makin tahun ya makin tahun makin meningkat ibu PKK itu bertambah rezeki, bertambah perabot, bertambah elektronik, ditingkatkan dayanya menjadi 1.300, ada nih AC, ya kan? Sementara instalasi hanya mampu menahan 450. Itu iya dipaksa panas itu di atas, itu penyebab kebakaran. Kemudian arus pendek listrik lagi, itu yang colokan-colokan seperti itu. Ya sambung-sambung ya, colokan seperti itu. Makanya saya ini mau kasih lihat colokan sebenarnya. Ini colokan-colokan seperti ini. Jadi itu colokan-colokan biasanya ibu ya di situ tercolok kulkas. Dikasih di sambungan T, dikasih rice cooker, dikasih lagi sambungan apa lagi bu? Cas HP, apa lagi? Rice cooker, apa lagi? Pokoknya nah sambung-sambung nih semua. Ini panas gini kita tidak lihat meleleh terbakar gitu ini 70% disebabkan itu 70%. Kalau yang berat-berat seperti kulkas itu satu colokan. Kalau kita tambah cari yang murah-murah, cari yang paling mahal. Biasanya makin mahal makin safety, makin bagus. Kasih sambungan di situ, baru semuanya diperhatikan, semuanya dalam pengawasan. Mau tidur tidak awasi, mau tinggalkan rumah tak awasi. Semua elektronik yang tidak digunakan dicabut. Tapi saya pastikan banyak yang tidak dicabut. Saya kasih contoh, cepat-cepat ya. Televisi biasanya kita matikan pakai apa? Remote kan, remote tidak dicabut. Ada itu biasa menyala lampunya kan, warna merah, itu yang indikator untuk remote. Terus apa lagi? Cas HP, rice cooker saja. Ini kalau masuk sebentar dinas kesehatan kasih materi, itu rice cooker lama dipanasi nasi tidak baik untuk kesehatan, jadi ya dicabut. Biasanya 100% PHPTA kita cabut, masih tercolok casnya, ya. Kalau kita perhatikan ini, izin ibu lurah, berapa listrik dibayar per bulan? Iya, 400. Kita izin sudah 800. Dan kita kalau kita pakai total berapa kalau di bulan? 900 Tapi undang kita mati berapa? 800. Tapi izin undang kita berapa listrik bulan 800. 1.500.000 kita karena AC kan biasa jalan apa. Jadi gini ya. Saya rata-ratakan saya rata-ratakan 1.800.000. Semua elektronik yang tidak digunakan dicabut, ya, termasuk televisi, cas HP, kulkas kalau tidak ada di apa-apa mau basi, tidak ada kalau mau parut, habis daging kurban yang tahun lalu, mau diantar pengantin di Bantai, di kota di Panekare, tidak ada yang mau basi, kita cari saja semua. Tapi AC ya kurang dari 2 jam kalau usah dimatikan. Kalau kita tinggalkan rumah sebentar aja kita kurang dari 2 jam, di atasnya 2 jam baru dimatikan. Ini kalau kita perhatikan ini, bunda yang tadinya bayar 1.500.000 per bulan, itu tinggal 1,2. Yakin bunda kalau kita perhatikan ini. Kita yang bayar 800 tinggal 600 mani itu. Kita yang bayar 1 juta tinggal 800. Itu berarti saya kasih ke hadiah 200.000 per bulan. Bukan 300.000. Ini betul ini serius. Itu kenapa bagi-bagi uang? Tinggal 300 berarti saya kasih ke hadiah 200.000 per bulan non tunai. Boleh tepuk tangannya. Mau bagi-bagi uang itu. Ada hadiahnya semua ini. Tinggal saya sebentar ya.
ada yang saya kasih 300.000 per bulan, ada yang paling kecil itu 50.000 per bulan. Ini dari saya ya, saya ikhlas. Serius kok Bapak? Sama dikasih. Ini juga salah satu menjadi penyebab kebakaran dan sesuai data kami 70%. Itu 70% bukan ya. 20% lebih itu aktivitas dapur. Ini saya tidak singgung perasaan Pak ini, tetapi memang terbukti yang beraktivitas di dapur itu siapa yang beraktivitas di dapur? Ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Penyebabnya, ini banyak-banyak penyebabnya. Nanti disimulasikan juga ya kebocoran tabung gas ya. Jadi itu kecil-kecil melonnya, tabung melon yang ukuran 3 kilo. Banyak sekali orang mati itu. Mungkin tidak ada di Sigelim, tetapi di wilayah Kabupaten Goa itu berdasarkan data kami itu korban meninggal dunia. Bayangkan itu kalau korban meninggal dunia ya, kalau 5 orang saja meninggal dunia, masing-masing punya istri saja 1, berarti ada 5 orang jadi janda. Masing-masing punya 3 anak, berarti 15 orang jadi anak yatim. Ini tidak diberitakan ini di mass media penderitaannya orang, hanya yang meninggal saya, padahal di balik itu ada janda yang menderita, ada yatim yang menderita. Kalau masih bilang, nah gini ya. Ini perlu kita perhatikan, karena biasanya masih bisa diselamatkan, tapi kita hanya kurang pengetahuan sedikit saja pengetahuan, sehingga akibatnya fatal. Ini coba ya, kalau tiba-tiba bocor di tabung gas, bocor di selangnya, keluar di situ api, karena kita tidak pernah simulasikan, tidak punya pengetahuan. Biasanya kita lari lihat api, apalagi kalau besar apinya. Lari minta tolong sama tetangga tidak tahu itu nomornya pemadam sama dengan kita tadi ini ya. Akhirnya karena tidak punya pengetahuannya, sedikit saja pengetahuan, hanya ditutup pakai jarita. Kalau ada kebakaran dengan jarita, sebentar kita buktikan sebentar ini. Hanya jarita yang tutup itu kebocorannya gas, sudah mati apinya. Dibanding kalau kita lari tinggalkan rumah, semua ludes, semua habis, banyak sekali penderitaan itu ya. Jadi itu rupanya gas itu, gas LPG tidak ada baunya, itu. Coba dikasih di aroma khusus supaya kita semua bisa mencium, mengenali, mengidentifikasi bau itu. Bau kayak bagaimana itu, Bunda? Bau durian itu. Iya, bau durian. Durian busuk. Ya begitulah. Ya, ada bau dan ya begitulah. Jadi itu budaya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mencium bau itu, bau yang menyengat begitu ya. Ya, tapi sebelumnya jangan pernah sekali-sekali Menyiram air. menggunakan pematik api. Oh. Contoh katakanlah korek, kita nyalakan korek itu langsung loncat apinya, langsung terjadi ledakan itu. Jadi ada istilahnya ya. Jangan kita menyalakan lampu karena di situ ada pematik apinya. Menyalakan lampu tidak boleh sama sekali ya, tidak boleh menggunakan elektronik yang colok-colok apa segala macam. Yang harus kita lakukan, buka pintu, buka jendela, buka semua ventilasi udara, biarkan sampai keluar semua baunya. Kalau terus-terus keluar semburan gas, maka buka cepat-cepat regulatornya, atau gasnya sudah dibuka masih ada semburan gas, bawa keluar tabung gasnya. Kalau tidak ada pematik api yang seperti yang saya tadi bilang, maka habis rumah tangga. Kalau ada orang di dalam, itu bisa terjadi korban jiwa. Itu kan terjadi juga di rumah makan Campuning kemarin kan. Itu benar. Karena ada salah satu karyawan, ada kebocoran gas, dia pikir barangkali kalau dibawa masuk di WC aman nih, ditaruh, dicelup di bak mandi. Padahal masih keluar terus gasnya. Apa yang terjadi begitu ada pematik api, maka meninggallah
salah satu karyawan yang membawa tadi itu. Pertanyaannya, apakah dia meninggal karena dia sakit? Karena dia kan mau tolong karyawan yang lain, pengunjung yang lain, dia bawa masuk ke situ. Atau dia meninggal karena ketidaktahuannya, kebodohannya. Padahal kampanye dibawa, dia langsung keluar ke tempat terbuka. Jadi itu ya, hanya pengetahuan sepele saja dibawa ke tempat terbuka atau hindari pematik, buka semua peti elasi darah. Jadi itu budaya. Apa lagi nih? Jadi itu kalau kita berada di dalam suatu bangunan, utamanya bangunan tinggi, cari cepat-cepat. Apalagi fire exit, dia akan tuntun kita. Jadi itu ada rambu-rambu, itu ada jalur evakuasi namanya, tertulis jalur evakuasi, itu kita lalui, masuk di fire exit. Kemudian dia akan tuntun kita ke assembly point atau titik kumpul. Gunanya apa? Itu akan dipastikan seluruh pengunjung atau seluruh penghuni ada di tempat itu. Nah seperti ini gambarannya ya. Jangan sekali-kali menggunakan itu. Oke, next. Tutup semua pintu yang telah dilewati untuk menghambat perjalanan api. Oke, next. Next lagi. Nah ini kita merangkak ini. Kalau saat terjebak ini ya. Terus jangan pikirkan barang-barang bawaan, keselamatan jiwa yang lebih utama, yang lebih penting. Jangan cari apa-apa tak dia nunggu apalagi sepatuku, tasku, segala macam. Apa saja yang mudah kita bawa itu saja, seperti handphone apa. Kemudian ini banyak-banyak pengalaman juga ya, pengalaman kenapa bisa meninggal dunia. Padahal tadi lolos keluar, sampai di luar melalui golongan hukum, masuk lagi. Biasanya orang yang sudah selamat keluar dan masuk lagi tidak keluar itu, biasanya seperti itu. Nah ingat ke barang-barangnya. Oke, next. Nah biasanya ini seperti ini. Dia sudah lihat nih tanda-tanda keselamatan, loncat itu, loncat kalau begini, pelan-pelan saja sampai ke titik aman. Untuk sementara ini yang dapat saya sampaikan, bisa barangkali masih ada sesi tanya jawab yang saya tahu ada yang masih kurang jelas, tapi sebenarnya masih kurang jelas memang kalau hanya terbatas waktunya ya. Nanti kita bisa lanjutkan kalau kami diundang di Kecamatan Ta atau di Kelurahan Ta, dan kita bisa bersimulasi dengan pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat, membentuk relawan. Kebetulan ada program yang kami buat di kantor ya, untuk pemerintah desa maupun kelurahan. Itu bisa kita tindak lanjuti di kelurahan maupun di desa di kecamatan, yaitu pembentukan relawan. Jadi yang bentuk itu relawan, yang punya relawan itu adalah desa atau kelurahan yang punya desa. Terus undang kami untuk melakukan pendampingan teknis. Kita bersimulasi di desa atau di kelurahan mulai melalui masyarakat terampil yang kita pilih. Nah kemudian setelah kita membentuk itu, nanti dilantik sama Pak Desa atau Pak Lurah, dan diundang kami dari Dinas Pemadam untuk melatih masyarakat. Kebetulan namanya program itu, karena saya yang sebagai pencetus program itu, saya kasih nama Desi Bali karena itu nama kedua saya. Jadi Desi Bali itu singkatan dari Desa Siaga Kebakaran Lingkungan. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materi yang telah diberikan, kita dengarkan bersama. Barangkali dari beberapa perwakilan kecamatan, saya absen dulu nih. Sumbau Palangga Bontong Empok